Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yusri Ramadhani, perwakilan dari kelompok 11. Kelompok 11 beranggotakan Intan Yusri Ramadhani dan Intan Nur Fadila. Pada pertemuan 12 kali ini akan membahas materi mengenai menganalisis strategi pengelolaan UKM atau UMKM. Dalam menganalisis strategi UKM ada 4 bidang, yaitu yang pertama pembiayaan dan produksi yang akan saya jelaskan sendiri, kemudian bagian SDM dan pemasaran akan dijelaskan oleh Intan Nur Fadila. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai strategi pada bagian pembiayaan. Sebelum kita sampai kepada pembiayaan, alangkah terlebih dahulunya kita harus tahu apa itu strategi. Nah, strategi adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam perkembangan, konsep mengenai strategi ini terus saja berkembang. Menurut Chandler tahun 1962, strategi ini merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam berkaitannya dengan tujuan jangka panjang, seperti program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Lanjut, menurut Andrews, pada tahun 1965, strategi juga merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian, salah satu fokus strategi ini adalah memutuskan apakah bisnis atau usaha tersebut ada atau tidak ada. Lanjut. Langsung saja kita masuk pada pembiayaan. Nah, untuk program strategi kelangsungan UMKM atau UKM, salah satunya itu bisa dilaksanakan di bagian pembiayaan. Contoh, dari artikel yang saya baca, Komisi 2 DPRD Kabupaten Tabalong Afendi yang didampingi 2 orang kepala bidang menjelaskan bahwa strategi untuk pengelolaan UKM di Kota Palangkaraya melalui upaya antara lain strategi pertama yaitu dari segi permodalan, melakukan fasilitas kemitraan dan perbankan, serta juga memfasilitasi program dari Kementerian Koperasi yaitu kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, program KUR ini ditujukan untuk mendukung UMKM berupa pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja. Nah, selanjutnya pemerintah juga membentuk lembaga pengelolaan dana bergulir. Pada bagian pembiayaan ini bertujuan untuk membantu permodalan para UMKM dengan memberikan bantuan pinjaman dan pembiayaan sesuai kebutuhan. Nah, fenomena stabilnya kondisi ini pada masa krisis dan kontribusinya pada perekonomian Indonesia ini menjadikan daya tarik bagi pihak khususnya itu juga pemerintah, karena hal tersebut dapat membantu UMKM dan dapat membuat UMKM tersebut berjalan, sehingga salah satu programnya itu yaitu pembiayaan melalui LPDB. Nah, hal lain yang dikarenakan permasalahan paling dominan dalam pengembangan UMKM ini sebenarnya adalah kurangnya permodalan bagi para pengusaha. Oleh sebab itu dibentuklah tadi oleh pemerintah, sehingga bentuk keseriusan pemerintah untuk membantu UMKM ini, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 34 garing Kep garing M titik KUKM garing 6 garing 2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang tim penyusun keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang pengaturan pengelolaan dana bergulir, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan kecil. Hal ini bertujuan untuk membantu UKM dan UMKM di sekitar. Jika tidak ada program pembiayaan, maka akan sulit bagi UKM atau UMKM berkembang. Nah, selanjutnya yaitu bagian produksi. Produksi yaitu pengembangan yang bisa kita artikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual. Nah, pengembangan ini lebih diarahkan kepada pelaku ekonomi yang berdaya melalui kewirausahaan, peningkatan produktivitas dengan upaya meningkatkan adaptasi terhadap kebutuhan pasar tersebut. Contoh dari bidang produksi ini seperti pengembangan produk itu yaitu apabila suatu UMKM meluncurkan produk baru yang ditujukan kepada pasar yang sekarang pun sudah dimasuki. Maka pengembangan produksi yang biasanya ditujukan pada hal-hal yang lain, itu sebenarnya dapat menjadi upaya untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk baru tersebut. Karena mereka merasa puas terhadap produk yang selama ini diluncurkan. Maka pengembangan strategi dalam bidang produksi, yaitu peningkatan taraf dan kualitas serta adanya produk-produk baru yang ditawarkan oleh UMKM itu sendiri.
Baiklah, terima kasih kepada Tan Josi Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sumber daya manusia. Bappenas menyatakan UMKM memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, meliputi perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto atau PDB, penyedia jaringan pengaman terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah demi menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Mengingat peran UKM yang krusial sebagai salah satu penopang perekonomian, para pelaku UKM harus bisa menunjukkan kualitas baik dari segi produk maupun sumber daya manusianya. Kontribusi sumber daya manusia yang baik akan berdampak bagi kesuksesan merek dagang, kemampuan bersaing, dan keberlangsungan UKM ke depannya. Untuk membangun SDM yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara maksimal dibutuhkan langkah pengelolaan SDM yang terencana. Pertama yaitu menentukan founding team. Founding team merupakan sekumpulan orang yang mengawali sebuah bisnis dengan kemampuan berbeda sehingga bisa saling melengkapi. Tentukan maksimal 2 orang terbatas yang Anda kenal. Pilihlah rekan yang punya tujuan yang sama, komitmen dan semangat serta tekad yang kuat sampai kepercayaan satu sama lain. Yang kedua yaitu merekrut karyawan baru dengan selektif. Membangun tim kerja ketika sudah banyak bidang yang harus dikerjakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha, perlu dilakukan proses rekrutmen karyawan baru. Lakukan seleksi dengan menyesuaikan kebutuhan perusahaan, baik jumlah dan posisinya. Seleksi dilakukan bukan hanya dengan menilai aspek kompetensi, namun juga attitude calon karyawan. Calon karyawan yang punya keterampilan dan karakter yang baik menghasilkan karyawan yang mampu berkontribusi besar untuk UKM tersebut. Yang ketiga yaitu memberi pelatihan sumber daya manusia. Di sini bekali karyawan dengan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja, menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Dengan begitu, mereka akan mampu menghasilkan produk dan inovasi yang mendukung perkembangan bisnis UKM Anda. Yang keempat, menyusun standar operasional perusahaan. Buatlah aturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku untuk seluruh karyawan di UKM tersebut. SOP bertujuan bukan hanya untuk mengatur kegiatan operasional, tapi juga menjadi pedoman untuk menjaga konsistensi dan kedisiplinan karyawan terkait aspek produksi, sumber daya manusia, maupun pemasaran. 5. Yaitu membangun keterlibatan tenaga kerja. Perusahaan yang memberikan kesempatan karyawannya untuk terlibat aktif mendengarkan setiap masalah dan aspirasi mereka cenderung bertahan lebih lama dan loyal. Manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan karyawan dalam setiap aktivitas perusahaan berdampak pada efisiensi dan produktivitas kerja. Yang keenam, pemberian remunerasi yang masuk akal. Tidak bisa dipungkiri, upah atau gaji menjadi hal yang mendukung kepuasan karyawan, bahkan mampu mempengaruhi hasil kerja. Berikan gaji sesuai standar pada posisi yang sama atau sesuai UMR. Jika ingin memberi upah lebih besar, pertimbangkan dulu performance dan kontribusinya bagi UKM. 7. Melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia. Proses ini penting untuk mengetahui performa setiap karyawan selama periode tertentu. Bentuknya bisa berupa diskusi maupun laporan langsung. Tugas kita adalah mempelajari hasil kerja masing-masing karyawan. Berikan apresiasi bagi karyawan yang telah sampai atau melampaui ekspektasi dengan tujuan memotivasi kinerjanya agar semakin baik lagi. Selanjutnya yaitu bidang pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, ataupun siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Manfaat manajemen pemasaran untuk UKM. Yang pertama, mengetahui selera atau kebutuhan pasar.
Selera pasar atau kebutuhan masyarakat selalu berubah-ubah setiap bulan atau mungkin tahun. Dengan melakukan pemasaran, baik secara langsung atau melalui media sosial, Anda bisa melihat dengan jelas apa saja yang akan laku. Jadi, usaha yang dibangun bisa menyesuaikan hal itu. Yang kedua, membangun kesadaran merek. Pemasaran yang dilakukan tidak hanya digunakan untuk berjualan saja, lebih dari itu ada hal yang penting yang harus dilakukan, yaitu membangun kesadaran merek. Istilah lain dari hal ini adalah membangun brand awareness. Jadi, kita berusaha mengenalkan merek ke masyarakat luas. Kalau masyarakat sudah mengenal merek, pemasaran lanjut akan berjalan dengan baik. Apalagi masyarakat sudah menganggap kalau brand yang Anda bangun sudah kredibel, peluang barang laku akan semakin besar. Yang ketiga, mengetahui target market dengan akurat. Seharusnya saat membuat produk harus tahu target market yang sedang disasar. Namun beberapa UKM terlanjur buat produk baru mencari targetnya. Hal ini tidak masalah asal jalankan dengan benar. Saat melakukan pemasaran, kita akan tahu siapa saja yang membeli, yang sering melakukan repeat order, siapa saja yang banyak melakukan interaksi, dan pada kategori umur berapa paling banyak dijangkau. Dari sana, Anda bisa membuat sasaran baru dan memaksimalkan promosi. Yang keempat, menciptakan hubungan dengan target market atau pembeli. Saat melakukan pemasaran, kita juga akan menciptakan hubungan baik dengan pembeli atau calon pembeli. Hubungan baik ini bisa dilakukan dengan melakukan interaksi saat berkomentar, saat ada yang bertanya, dan saat ada umpan balik. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemasukan. Pemasaran yang baik mulai dari target market dan konten yang dipakai akan meningkatkan pemasukan. Promosi akan menjaring banyak calon pembeli baru. Dari mereka, closing bisa terjadi. Cara melakukan manajemen pemasaran UKM. Yang pertama, membuat bahan untuk publikasi. Bahan ini untuk melakukan pemasaran harus lengkap, mulai dari gambar, tulisan, sampai video. Kalau memang ada, nantinya bahan ini akan digunakan untuk melakukan promosi baik secara langsung atau dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, melakukan promosi secara tepat sasaran. Setelah membuat bahan untuk keperluan pemasaran, yang kita lakukan sekarang adalah melakukan promosi dengan tepat. Promosi yang tepat ini bisa dilakukan secara offline dengan membuat banner atau spanduk. Cara ini bisa dilakukan meski agak boros. Promosi lain bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Bisa dengan memposting konten berupa gambar, video, atau tulisan. Selanjutnya konten itu dipromosikan agar banyak kalangan yang melihatnya. Kita bisa membuat target promosi dengan jelas melalui fitur yang ada di medsos sediakan. Terakhir, membangun komunitas pelanggan. Membangun komunitas pelanggan bisa menggunakan media sosial untuk melakukannya. Selanjutnya, dilakukan interaksi dengan baik sehingga pembeli atau pengguna yang loyal akan terjaga beriringan dengan pelanggan baru. Manajemen pemasaran penting untuk semua usaha, khususnya UKM. Dengan konsep ini, usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan jelas dan tepat sasaran. Segala hal, mulai dari target market sampai lokasi promosi jelas sehingga aset yang dimiliki bisa dimaksimalkan dengan baik. Baiklah, saya kembalikan kepada Intan Josi. Baik. Jelas. Untuk mengetahui bahwasannya analisis strategik untuk perkembangan UKM dan UMKM itu sangat dibutuhkan dan sangat sekali, sehingga dengan adanya dapat kita simpulkan bahwasannya dari beberapa strategi yang sudah dijelaskan dan contoh-contohnya serta penjelasan-penjelasannya, UMKM itu berkembang dan terus berlanjut jika ada program-program yang mendukung usahanya tersebut. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 12 dan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.